Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading review atau kilas balik perjalanan kamu di 2022. Kita akan lihat pelajaran jiwa kamu, advice untuk kedepannya lebih baik, dan juga kita akan lihat blessing apa yang mau datang di hidup kamu. Oke, ada tema spiritual yang sangat kuat ya dengan perjalanan kamu di 2022. Gini, yang pertama, cakra ketujuh. Mungkin aku pernah bilang bahwa cakra ke-6 dan ke-7 itu adalah cakra paling spiritual, kayak bisa berbicara tentang intuisi, mimpi, kemampuan spiritual, channeling juga bisa. Ada juga perjalanan spiritual, ada perubahan cara melihat dunia, cara melihat Tuhan, cara melihat sesama gitu. Bahwa kita semua ini terhubung. Hal-hal semacam itu ya. Juga ada tema tentang ini, The Garden and the Gate ini lebih kepada bahwa kamu punya semua hal yang kamu butuhkan untuk mewujudin realita yang kamu mau. Tapi kamu kayak nggak sadar bahwa kamu punya potensi, kamu punya kapasitas. Kayak orang ini, dia masuk berdiri di depan taman gitu, kelihatan apa enggak ya? Depan pagar, dia punya kunci di lehernya tapi dia nggak masuk. Sama seperti itu, kamu kayak udah punya kunci nih, tapi tinggal melangkah aja, ada sesuatu yang menahan diri kamu. Dan dengan perjalanan ini, aku bisa melihat bukan satu persatu ya, sedikit demi sedikit kamu mulai melihat nih apa sih yang selama ini menghalangi pandangan kamu untuk menuju kayak mental block gitu ya. Mental block itu kayak sesuatu yang menghalangi pikiran kita untuk melihat potensi kita, kapasitas kita, apa yang bisa kita lakukan. Dan kadang seringkali kita tidak mengeluarkan semua potensi yang ada dalam pada diri kita, semua kapasitas kita untuk mewujudin realita yang kita mau. Sama ini kayak lebih kepada kelanjutan dua ini sebelumnya sih, Magician and the Mirror. Magician, mengingatkan aku Magician pada kartu yang ditarot ya, bahwa kamu udah punya semuanya, tinggal gimana kamu melihat mental block kamu, dan kamu mengurai mental block kamu supaya kapasitas kamu, potensi kamu itu keluar semua. Dan mungkin semesta kayak mempertemukan kamu dengan situasi tertentu atau orang-orang tertentu sebagai kacanya kamu ya, cerminnya kamu, supaya kamu sadar nih bahwa kamu punya itu di dalam diri kamu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Oke, Page of Cups ya, sesuatu yang menyenangkan, kabar baik yang kamu tunggu sedang dalam perjalanan menuju kamu. Ini juga berbicara tentang jadi diri kamu yang sesungguhnya. Kalau misalnya kamu selama ini kayak ada part diri kamu yang tidak kamu tunjukkan, atau kamu gak berani speak up, atau kamu punya ide kreatif, proyek kreatif, tapi tidak kamu tunjukkan kepada dunia. Mungkin karena kamu takut pendapat orang, takut orang ngomong apa tentang diri kamu. Itu perlu kamu perhatikan ya untuk kedepannya memasuki tahun 2023. Yang tadi aku bilang, karena kamu punya kapasitas potensi, tapi ada sesuatu nih yang menghalangi diri kamu, mental block atau apapun itu, yang membuat kamu tidak menunjukkan, mengeluarkan semua potensi dan kapasitas kamu. Padahal kamu punya itu semua. Tinggal kamu gimana channeling supaya potensi kamu keluar semua ya. Four of Cups, kartu yang menggambarkan perjalanan kamu. Mungkin ada stagnansi, keadaan yang gitu-gitu aja. Atau mungkin kamu kayak menunggu sesuatu. Lebih kepada kamu gak perlu nunggu sebenarnya. Kamu punya jawaban, kamu punya kunci, kamu punya solusi. Kamu punya itu semua untuk merubah keadaan seperti yang kamu mau. Karena apa? Four of Cups itu berbicara tentang stagnansi, kebosanan, keadaan yang gitu-gitu aja. Dan gini, sebenarnya semesta itu udah nyediain itu di depan kamu, sama kayak dia udah di depan pagar, tinggal gimana dia melihat bahwa kamu punya semua hal yang kamu butuhkan untuk mewujudkan realita yang kamu mau, untuk keluar dari stagnansi dan kebosanan, kejenuhan, atau menunggu apapun itu yang sedang kamu tunggu ya. Pelajaran jiwa kamu di 2022, Page of Pentacles ini berbicara tentang kayak semesta memberikan banyak situasi baru, hal-hal baru. Kamu belajar lagi, kamu adaptasi lagi. Situasi baru atau orang-orang baru ini membuat kamu mungkin kayak belajar tentang sesuatu hal yang tadinya kamu tidak terpikir untuk kamu pelajarin, atau kayak ada
ada sesuatu hal di dalam diri kamu yang kamu perlu lihat atau perlu berubah dengan kamu dipertemukan dengan situasi ini dan orang-orang ini ya. Yang tadi aku bilang, ini ada hubungannya bahwa kamu punya potensi, kamu punya kapasitas, tapi kamu tidak mengeluarkan itu semua, atau ada sesuatu yang menghalangi pandangan kamu untuk kamu mengeluarkan itu. Potensi dan kapasitas kamu di dalam diri kamu ya, terutama yang berhubungan dengan kreativitas, karena di sini Page of Cups itu energi kreatif, menunjukkan diri kita yang sesungguhnya, dalam artian bukan berarti jadi seenaknya atau suka-suka hati, tapi lebih kepada kalau misalnya kita punya suatu ide, suatu pemikiran, suatu kreativitas tidak kita tunjukkan kepada dunia karena kita takut dengan penilaian orang, Page of Cups berbicara seperti itu ya. Aku mengartikannya seperti itu. Lalu gimana pelajaran jiwa ini merubah kamu jadi the full, kembali ke titik nol, awal baru yang powerful ya. Yang tadi aku bilang, berada dalam situasi baru karena ada yang perlu kamu lihat dari diri kamu, ada yang perlu kamu pelajarin, atau bahkan hal-hal yang mungkin tadinya tidak kamu pikirkan ya. Kayak semesta memberikan kamu dengan penutup, dengan ditutupnya tahun 2022 ini, kamu masuki tahun yang baru, semesta memberikan sebuah awal baru yang powerful, lembaran baru dengan semua pelajaran kamu, terutama yang berhubungan dengan mengeluarkan potensi dan kapasitas kamu. Ya, kalau kamu punya ide-ide kayak inspirasi, ide kreatif, kayak momen hidayah, sebaiknya kamu perhatikan itu ya. Karena Seven Chakra itu juga berbicara tentang channeling, mendapat inspirasi, mendapat hidayah tentang apa yang perlu kamu lakukan. Lalu sesuatu yang perlu kamu banggakan diri kamu. Semua perjalanan kamu itu membawa kamu menuju Nine of Pentacles. Nine of Pentacles itu apa? Orang yang strong, independen, gak masalah dia punya pasangan atau enggak, dia nyaman sama dirinya, dia membangun abundant untuk dirinya dulu, dia menikmati hasil kerja kerasnya. Dan gini, dengan Nine of Pentacles itu, kamu udah belajar gitu, sayang sama diri kamu melihat potensi yang ada pada diri kamu. Walaupun gak langsung melesat gitu ya, gitu langsung berubah, tapi setidaknya udah dilakukan secara perlahan-lahan dengan Page of Pentacles itu ya. Semesta membukakan jalan kamu untuk melihat bahwa kamu punya potensi itu loh, kamu punya kapasitas itu loh. Advice untuk kedepannya jadi lebih baik memasuki tahun 2023, jadi King of Wands. King of Wands itu percaya diri, nyaman sama dirinya, kompeten di bidangnya. Orang yang yang passion sama apa yang dia kerjakan. Kayak semangat, optimisme, positivismenya ada gitu sama hidup. Kamu juga perlu seperti itu, kamu perlu belajar optimis, semangat, terutama di sini ada energi Four of Cups ya, kebosanan, stagnansi. Dan King sama Queen of Wands itu orang yang bisa mewujudkan realitas seperti yang dia mau. Tuh kan jadinya aku cuma ngulang-ngulang aja bahwa kamu bisa, kamu punya potensi untuk mewujudkan realitanya seperti yang kamu mau. Tinggal gimana kamu ngeluarin tuh. Kamu coba melihat mental block kamu atau apa itu yang menghalangi pandangan kamu untuk gak bisa ngeluarin energi King sama Queen of Wands. Energi magician kamu, bahwa kamu dikasih lembaran baru yang powerful oleh semesta. Dan dan blessing yang mau datang di hidup kamu adalah versi diri kamu yang baru ya. Dengan semua perjalanan ini kayak versi diri kamu yang baru itu sedang muncul ke permukaan. Kamu mulai sadar bahwa kamu bisa lebih lagi, kamu pantas untuk dapetin semua hal yang kamu mau, kamu pantas untuk dapat hubungan yang sehat, gaji yang lebih baik, bisnis yang berprogres, apapun itu yang kamu mau, semua hal baik yang menurut definisi kamu baik, kamu pantas dapetin itu semua ya. Yang pertama, dimulai dulu dari diri kamu. Kamu harus yakin dulu, kamu merasa dulu bahwa kamu pantas, kamu layak untuk dapat itu semua. Dan selebihnya, yang tadi aku bilang, King of Wands itu, Queen of Wands, orang yang nyaman, percaya diri, dan dia bisa dapetin atau mewujudin realitas seperti yang dia mau. Kuncinya apa? Nyaman, percaya diri, sama yakin sama dirinya dulu. Sama seperti itu, kamu yakin sama diri kamu dulu, kamu sayang, kamu nyaman sama diri kamu, realita kamu akan ngikutin seperti yang apa yang ada di dalam diri kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.